Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Bellavista, dosen Program Studi D4 Teknik Informatika, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Melalui video ini disampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT di bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah mata kuliah basis data, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori yang diambil oleh mahasiswa pada semester 2 di program studi D4 Teknik Informatika. Bobot mata kuliah ini adalah 2 SKS dengan durasi pelaksanaan selama 4 jam setiap minggunya. Mata kuliah basis data adalah mata kuliah yang memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai cara-cara merancang dan membuat basis data relasional yang benar, serta memberikan pemahaman mengenai bahasa basis data, yaitu Structure Query Language atau SQL, untuk membangun dan mengelola basis data. Sehingga dalam mata kuliah ini, mahasiswa dapat memiliki dasar untuk merancang dan juga mengimplementasikan desain basis data menggunakan Entity Relationship Diagram atau normalisasi, serta mengelola basis data dengan SQL sesuai dengan standar. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu untuk menguasai konsep dan juga metode pengembangan basis data sebagai bagian dari pengembangan produk teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu merancang basis data relasional dengan benar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan bahasa SQL untuk mengimplementasikan dan mengelola basis data. Topik perkuliahan yang akan disampaikan dalam satu semester meliputi 1. Pengantar basis data. Yang kedua, konsep basis data relasional. Yang ketiga, Entity Relationship Diagram atau ERD yang akan dibahas selama 2 pertemuan. Kemudian yang keempat, pemetaan ERD ke dalam model relasional. Yang kelima adalah normalisasi basis data. Yang keenam adalah pengantar MySQL, dan bagian dari bahasa SQL yaitu Data Definition Language. Yang ketujuh adalah Data Manipulation Language. Yang kedelapan adalah Query Perintah Select. Yang kesembilan adalah Perintah Select untuk multitabel. Dan yang terakhir adalah penerapan studi kasus, mulai dari perancangan basis data menggunakan ERD hingga implementasi basis data menggunakan bahasa SQL. Komponen penilaian pada mata kuliah basis data ini meliputi tugas sebanyak 5 kali dengan bobot 20%, kemudian kuis sebanyak 2 kali berupa essay dengan bobot 20%, dilanjutkan UTS dilaksanakan 1 kali berupa essay dengan bobot 20%, dan UAS dilaksanakan 1 kali berupa pilihan ganda dengan bobot 30% yang dapat diakses melalui ujian.jti.polinema.ac.id. Materi dan juga penugasan dalam mata kuliah basis data ini disampaikan melalui Learning Management System Polinema yang dapat diakses pada laman lms.polinema.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi dan juga mengumpulkan penugasan melalui LMS tersebut. Metode pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah ceramah dan juga case method, di mana mahasiswa akan mempraktikkan secara langsung bagaimana merancang basis data dan juga mengimplementasikan basis data ke dalam MySQL. Berikut adalah cuplikan video pengajaran mata kuliah basis data yang dilaksanakan secara luring pada ruang teori 11, lantai 8, Gedung Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang, pada materi Entity Relationship Diagram atau ERD bagian yang pertama dengan metode pembelajaran ceramah dan juga diskusi case method. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sudah makan siang kan ya? Sudah.
yang belum, semoga tetap semangat ya di siang hari ini. Hari ini kita akan memasuki pertemuan ketiga di mata kuliah basis data mengenai Entity Relationship Diagram, bagian yang pertama. Seperti yang sudah saya jelaskan di kontrak perkuliahan, bahwa Entity Relationship Diagram ini kita bagi jadi dua pertemuan ya. Pertemuan satu yang akan membahas mengenai apa itu ERD, apa itu komponen dari ERD, dan juga nanti pertemuan dua kita membahas terkait dengan variasi bentuk ERD selain yang akan saya jelaskan di pertemuan hari ini. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan dan sebelum kita memulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya, Madif, silakan dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum pembelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa sesuai masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sebelum kita mulai juga, kita mau review dulu tentang pertemuan kita yang minggu lalu. Masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang model relasional. Ya. Ada yang masih ingat apa saja komponen dari model relasional? Angkat tangan mungkin. Iya, Mbak Ota, silakan. Jadi komponen model relasional yang saya ingat kemarin itu ada 3. Yang pertama itu relasi, yang kedua itu atribut, yang ketiga itu derajat. Relasi itu tabel yang berupa baris dan kolom, sedangkan atribut itu kolomnya, dan derajat itu jumlah kolom atau jumlah atributnya. Oke, betul sekali Mbak. Apakah hanya 3 itu saja? Ada lagi yang mau menjawab mungkin? Ya, silakan Mbak. Ini terdapat 2 lagi, yaitu tupel yang merupakan baris sebuah relasi dan kardinalitas yang merupakan jumlah tupel dalam sebuah relasi. Oke, betul. Bagus sekali. Terima kasih untuk yang sudah menjawab. Selain 5 komponen tadi ya, ada relasi, ada atribut, ada derajat relasi, ada tupel, ada kardinalitas. Kita juga kemarin belajar terkait dengan macam-macam atribut, betul ya? Ada foreign key dan ada primary key. Nah, sekarang ada yang bisa menjawab apa itu primary key dan apa itu foreign key? Angkat tangan. Ya, silakan Mas. Jadi definisi primary key adalah atribut yang mengidentifikasi setiap baris data secara unik. Sedangkan foreign key apa ya, lupa lu? Ya, foreign key itu adalah sebuah atribut atau sebuah kolom yang menghubungkan antar tabel, yang mana tabel tersebut, atribut tersebut berelasi atau merujuk pada primary key dari tabel yang berhubungan, gitu. Masih ingat ya semuanya ya? Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk teman yang berikut. Lanjut ya. Nah, jadi kalian sudah mengenal apa saja itu relasi, apa saja itu atribut. Nah, sekarang bayangkan bagaimana kalian bisa merancang sebuah basis data dan bagaimana kalian menemukan apa aja sih komponen dari sebuah basis data yang harus kita rancang. Nah, itulah yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini mengenai ERD bagian yang pertama. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah nanti setelah perkuliahan diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan komponen dari ERD itu sendiri, kemudian mampu menjelaskan dan menerapkan langkah-langkah untuk merancang basis data menggunakan ERD, dan juga mampu merancang basis data menggunakan ERD diagram dari studi kasus tertentu. Jadi nanti kalian di akhir kita akan belajar ya menggunakan sebuah tools yang mana kita akan membuat sebuah basis data menggunakan tools ERD sendiri. Nah, yang akan saya jelaskan pada pertemuan hari ini ada 3 poin. Yang pertama adalah pengantar, kemudian yang kedua adalah komponen dari ERD, dan yang terakhir kita belajar studi kasus. Nah, ERD itu apa sih? ERD itu adalah suatu model atau sebuah diagram yang akan menjelaskan hubungan antar data di dalam sebuah basis data yang terdiri dari objek-objek dasar basis data. Sebelumnya di semester sebelumnya kalian sudah mengenal yang namanya flowchart kan ya? Ya. Di dalam flowchart itu digunakan untuk merancang sebuah program, gitu kan? Nah, kalau ERD dia digunakan untuk merancang sebuah basis data.
Ada 3 simbol yang kita gunakan ya untuk merancang sebuah basis data di dalam entity relationship diagram. Yang pertama adalah entity atau entitas, kemudian ada atribut, dan yang ketiga adalah relationship. Ini adalah notasinya. Kalau di flowchart kemarin kita mengenal gambar persegi panjang ini adalah apa? Prosedur ya. Kalau di dalam ERD notasi persegi panjang ini adalah entitas. Kemudian ada notasi belah ketupat yang mana dia menggambarkan relationship. Ada notasi ellipse, dia menggambarkan atribut. Kemudian ada with entity, ini kotaknya double ya, agak kurang terlihat. Kemudian ada identifying relationship, dia sama seperti relationship tapi dia digunakan untuk menghubungkan relationship yang lemah, entitas yang lemah. Kemudian ada atribut kunci, ada atribut multi value, atribut komposit, dan atribut derivatif. Kita masuk ke entitas. Entitas sendiri merupakan sebuah objek yang mewakili sesuatu nyata yang dapat dibedakan dari sesuatu hal yang lain. Tadi ada 2 tipe ya, antara strong entity dan juga weak entity. Strong entity itu adalah entitas namanya juga strong, jadi dia adalah sebuah entitas yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada entitas yang lain. Contohnya di sini adalah kalau kita punya basis data akademik, strong entity-nya adalah mahasiswa. Karena memang komponen utama yang ada di basis data akademik adalah mahasiswa itu sendiri. Makanya mahasiswa dijadikan sebagai strong entity. Selanjutnya adalah entitas lemah, berarti dia adalah entitas yang bergantung, gitu ya, bergantung ke strong entity-nya. Contohnya di sini adalah orang tua, gitu ya, orang tua pada basis data akademik. Jadi entitas orang tua ini tidak akan ada tanpa adanya entitas mahasiswa. Selanjutnya adalah atribut. Nah, setiap entitas itu punya elemen atau punya deskripsi, gitu ya. Kita kemarin sudah belajar atribut kan ya, atribut kunci tadi ya. Nah, gambar atribut tadi diwakili dengan gambar apa? Ellipse. Nah, jenis-jenis atribut ada beberapa, yang ada atribut kunci, ada atribut simple, multi value, komposit, dan juga derivatif. Atribut kunci ini adalah atribut yang digunakan untuk membedakan data secara unik tadi, primary key, gitu ya. Misalnya contohnya ada NIP, kalau di basis data sering di entitas pegawai, kemudian ada NIK di entitas manusia, ada NIM di entitas mahasiswa. Kemudian atribut simple ya berarti atribut yang bernilai tunggal, nilainya cuma 1. Contohnya nama, gitu ya, nama kan nilainya tunggal, gitu ya, 1. Kemudian NIM juga bisa dijadikan atribut simple. Di sini contohnya ada harga, ada status. Selanjutnya adalah atribut multi value, berarti atribut yang memiliki sekelompok nilai. Contohnya adalah gelar, hobi, gitu ya. Jadi kita bisa meletakkan beberapa nilai di dalam satu atribut. Selanjutnya ada atribut komposit, yaitu atribut yang masih dapat diuraikan lagi. Contohnya di sini adalah alamat. Biasanya alamat itu kan ada nama jalan, ada nama kota, ada nama provinsi, gitu ya. Jadi atribut merupakan salah satu atribut komposit. Selanjutnya adalah atribut derivatif, yaitu atribut yang dihasilkan dari turunan atribut lain. Contohnya di sini adalah umur dan tanggal lahir. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh entitas tadi ya. Kita punya entitas adalah pegawai, yang mana pegawai itu bisa jadi memiliki atribut. Yang pertama ID pegawai, yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah alamat, kemudian tanggal lahir, gender, foto, dan nomor HP. Ini adalah contoh entitas dan atribut. Lalu bagaimana kita menggambarkannya untuk ke dalam notasi ERD? Ini contohnya. Kita punya apa ini tadi? Entitas, gitu ya, entitas yang mana dia punya atribut yaitu ID pegawai, nama, tanggal lahir, nomor HP, gender, foto, alamat, dan umur. Nah, tadi di slide saya yang sebelumnya untuk atribut kan macam-macam ya notasinya. Nah, coba kalian perhatikan yang bagian ID pegawai. ID pegawai tadi kan termasuk dalam atribut kunci, maka dia diberikan garis bawah setelah nama atributnya. Ini menandakan bahwa atribut ini termasuk ke dalam atribut kunci. Kemudian nomor HP, ada double ellipse di sini ya. Karena nomor HP itu biasanya kan lebih dari 1 ya. Biasanya 1 untuk si A, 1 untuk si B gitu kan. Nah, jadi kita bisa menentukan untuk atributnya sebagai atribut multi value.
Selanjutnya adalah umur. Nah, umur kenapa garisnya putus-putus? Karena umur termasuk atribut derivatif. Jadi dia menggunakan garis putus-putus untuk menyimpulkan bahwa dia adalah atribut turunan. Kemudian ada ini atribut yang bercabang, dia dinamakan atribut komposit. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa alamat ini gitu ya, biasanya bisa jadi dia memiliki dua komponen, yaitu jalan dan kota. Jadi dia dinamakan atribut komposit. Nah, ini tadi contoh yang penulisan atribut penulisan weak entity gitu ya, entitas lemah, yang mana dia punya atribut yaitu nama dan status. Nah, diperhatikan di gambar ini ya, yang mana yang termasuk atribut kunci? ID ruang. Ya betul, ID ruang adalah atribut kuncinya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mas. Ya, izin konfirmasi. Misal tadi ada salah satu mahasiswa yang mempunyai dua alamat. Nah, apakah itu termasuk ke dalam atribut multi value atau tidak? Oke, terima kasih ya pertanyaannya, bagus sekali. Tadi alamatnya dua gitu ya, Waduh, Sultan dari mana tuh punya dua? Nah, kalau misalkan dalam artian punya lebih dari satu data, berarti dia memang termasuk dalam komponen atribut multi value gitu. Nah, memang untuk atribut penentuan apakah dia atribut multi value, apakah dia atribut komposit, itu memang tergantung studi kasusnya. Kayak tadi di contoh saya, alamat ini kan jadi atribut komposit gitu ya, karena kita perlu untuk memfilter bahwa ada nama jalan, ada nama kota gitu. Tapi kalau misalkan kasusnya seperti yang disampaikan Dana tadi, berarti memang perlu untuk mengakomodasi bahwa alamat itu bisa jadi lebih dari satu. Jadi tetap masuk dalam atribut multi value. Terima kasih. Selanjutnya adalah derajat relasi. Tadi kan relasi disimbolkan dalam belah ketupat ya. Nah, di dalam relasi ada dua hal, ada derajat relasi dan kardinalitas. Nah, untuk derajat relasi sendiri, jenisnya ada tiga macam. Ada binary, dan ada ternary. Unary seperti namanya, dia berarti sebuah relasi yang menghubungkan satu buah entitas. Jadi entitas itu berelasi dengan dirinya sendiri. Contohnya adalah di sini pegawai mengepalai pegawai. Jadi kayak misalkan kajur gitu ya. Kajur itu kan seorang dosen, tapi kajur tersebut mengepalai dosen-dosen yang lain. Itu sama seperti ini kasusnya, pegawai mengepalai pegawai. Kemudian ada binary, berarti dia menghubungkan dua entitas gitu ya. Contohnya adalah pegawai memiliki kendaraan. Jadi di sini bisa jadi pegawai tersebut memiliki beberapa kendaraan, atau mungkin bisa jadi pegawai tersebut memiliki satu kendaraan. Selanjutnya adalah ternary, berarti satu buah relasi menghubungkan tiga buah entitas. Contohnya di sini ada pegawai, kota, proyek, yang mana tiga entitas ini dihubungkan dengan satu relasi, yaitu bekerja. Jadi pegawai pada kota tertentu mempunyai sebuah proyek, maka dia menjadi ternary. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya Mas, silakan. Mau izin bertanya, berarti kalau misalnya dokter menangani pasien rawat inap itu termasuk skenario? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Dokter menangani pasien rawat inap, berarti di situ udah kelihatan ya ada berapa entitas di situ? Ada tiga ya. Yang pertama adalah entitas dokter, ya kan? Kemudian ada entitas pasien, gitu ya. Nah, rawat inap kan biasanya di kamar ya, di sebuah kamar itu. Berarti kita ada di situ entitas tambahan yaitu ruang. Nah, bisa untuk kasus tersebut bisa jadi dia ternary. Nanti kita bisa lihat lagi apakah cukup ternary ataukah kita berikan satu entitas tambahan lagi, misalkan perawat gitu ya. Nah, nanti tergantung studi kasusnya seperti apa. Gitu ya Mas ya. Nah, kalau tadi kita sudah membahas terkait dengan derajat relasi, selanjutnya kita bahas terkait dengan kardinalitas. Kalau derajat relasi tadi adalah jumlah dari entitas yang saling berhubungan dalam satu hubungan. Sekarang kardinalitas itu hubungan data, maksimalnya berapa sih satu data di dalam satu entitas ke entitas lainnya, berapa dan berapa. Nah, ada hubungan kardinalitas satu ke satu, one to one. Contohnya di sini seorang dosen mengepalai satu jurusan, ya nggak mungkin ya satu kajur dia punya dua jurusan yang dikepalai, jadi dia maunya relasinya adalah satu ke satu. Selanjutnya adalah contoh relasi one to many, hubungan satu ke banyak. Contohnya seorang dosen mengajar beberapa mata kuliah,
misalnya ada satu orang dosen mengajar beberapa mata kuliah, maka dia hubungannya adalah one to many. Selanjutnya adalah many to many. Contohnya ada mahasiswa yang banyak mengambil mata kuliah. Jadi kan satu mata kuliah kan bisa diambil banyak mahasiswa. Kemudian satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah, maka di situ hubungannya adalah many to many. Oke, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mas. Misalkan ada ringkas buku dan satu buku bisa ditulis oleh 2 pengarang, itu disimpan di kolom pengarang dipisah apa gitu ya Bu? Oke, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau untuk penggambarannya di dalam ERD, berarti dia termasuk dalam atribut multi value ya kan? Karena satu buku bisa ditulis banyak pengarang, berarti intinya banyak pengarangnya tadi, jadi datanya banyak. Jadi kita bisa menggunakan atribut multi value. Tapi untuk penerapannya di dalam basis data bukan menggunakan tanda koma ya. Nanti kita akan bahas itu di bagaimana kita memetakan atribut multi value atau kita memetakan ERD di dalam model relasional atau basis data fisik di pertemuan selanjutnya. Ya, itu kita keep ya pertanyaannya ya untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Nah, tadi itu adalah komponen-komponen ERD ya. Ada apa aja? Ada entitas, jalan, ada atribut, dan ada relasi. Lalu bagaimana kita membuat ERD? Ini adalah langkah-langkah praktis gitu ya dalam kita membuat ERD. Yang pertama kita identifikasi dulu himpunan entitas yang terlibat. Kemudian kita menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Selanjutnya kita identifikasi mana yang menjadi foreign key, mana yang menjadi primary key di dalam entitas tersebut. Selanjutnya menentukan derajat atau kardinalitas dari relasinya, dan yang terakhir kita melengkapi himpunan-himpunan atribut non kunci lainnya. Kita latihan dulu ya, studi kasus ya. Latihan pertama, pada saat mendaftar menjadi anggota perpustakaan, dicatatlah nama, nomor mahasiswa, dan alamat mahasiswa. Setelah itu mereka baru bisa meminjam buku di perpustakaan. Buku-buku yang dimiliki perpustakaan banyak sekali jumlahnya. Tiap buku memiliki data nomor buku, judul, pengarang, penerbit, dan autorbit. Satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Oke, langkah yang pertama tadi kita menentukan apa? Himpunan entitas ya. Nah, berarti kita gambarkan dulu entitas yang pertama apa? Entitas mahasiswa. Kita tulis dulu di sini mahasiswa. Kemudian, apalagi entitas selanjutnya? Entitas buku. Terus, apalagi selanjutnya? Sudah ya, ada 2 entitas di sana. Oke, selanjutnya setelah kita mendapatkan entitasnya, kita lihat lagi tadi setelah kita dapatkan entitas, kita berarti menentukan atribut kunci. Kira-kira mana yang menjadi atribut kunci dari mahasiswa? Nomor mahasiswa ya. Berarti di sini kita tuliskan nomor mahasiswa. Dia adalah atribut kunci. Selanjutnya, atribut kunci untuk atribut buku. Nomor. Dia adalah atribut kunci untuk atribut entitas buku. Nah, setelah kita dapat atribut kunci, kita tentukan relasi. Kira-kira relasinya apa? Relasinya kita bisa tuliskan nomor ujian. Ingat ya, untuk menuliskan relasi usahakan kita menggunakan kata tujuan, gitu ya. Nah, kita hubungkan di sini terjadi relasi binary ya. Selanjutnya, langkah terakhir adalah kita bisa melengkapi, gitu ya. Kita bisa melengkapi atribut-atribut yang lainnya. Ada yang bisa membantu saya untuk melengkapi atribut? Oke, silakan Mas. Saya dibantu untuk melengkapi atribut mahasiswa. Dan ada alamat. Oke, terima kasih Mas Adi. Ya. Kemudian
melengkapi? Mas Yunan mungkin? Boleh, silakan. Ada judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Judul. Sudah betul seperti dengan studi kasusnya? Kurang ya, kenapa? Karena di sini ada terakhir satu buku bisa ditulis oleh beberapa pengarang. Berarti harusnya pengarang merupakan atribut. Sudah jelas ya? Bagus. Nah, selanjutnya ini jawabannya ya. Nanti yang ingin belajar bisa download slide saya di LMS, sudah tersedia di sana. Ini deskripsi selanjutnya, ada aturan kardinalitasnya ya, bahwa seorang mahasiswa boleh minjam beberapa buku dan satu buku boleh dipinjam beberapa mahasiswa. Berarti di sini kita tambahkan relasi apa? Satu buku bisa seorang memiliki banyak buku, berarti many to many. Betul. Di sini many to. Kemudian di sini satu buku dapat memiliki beberapa kopi ya. Namun untuk kopi yang sama memiliki satu nomor buku. Berarti kita tambahkan atribut jumlah gitu ya, jumlah kopi gitu ya. Ini dalam atribut buku. Nah, setiap peminjaman akan dicatat tanggal peminjaman. Berarti kita bisa nih menambahkan atribut tanggal pinjam di dalam relasi. Sudah jelas semuanya ya? Nah, ini jawabannya. Nah, selanjutnya adalah sesi diskusi. Kalian bisa membentuk kelompok ya. Ini kan sudah satu baris gitu ya. Mungkin yang berdua nanti bisa bergabung dengan di belakangnya gitu ya. Satu kelompok sekitar 3-4 orang untuk menyelesaikan studi kasus ini. Ya, silakan. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis ya, jadi untuk sesi diskusinya bisa dilanjutkan di rumah gitu ya. Nanti untuk hasil laporannya dikumpulkan ya, diupload di LMS masing-masing. Jadi sebelum saya akhiri, saya ingin menyimpulkan bahwa yang sudah kita pelajari adalah pertama tadi terkait dengan bagaimana kita merancang basis data dengan menggunakan tools ERD gitu ya. Nah, kemudian di dalam ERD itu sendiri ada beberapa komponen yang utamanya adalah entitas, atribut, kemudian relationship gitu. Kemudian untuk atribut sendiri ada macam-macam ya, ada atribut kunci, ada atribut turunan, ada atribut multi value, kemudian ada atribut apa lagi? Derivatif. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di depan. Demikianlah video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.